tarik napas perlahan. Lepaskan segalanya untuk sejenak. Lepaskan ambisi, lepaskan kekhawatiran. Lepaskan semua peran yang melekat di pundakmu hari ini. Kini, hanya ada engkau dan aku. Aku adalah ruhmu. Aku tidak datang membawa ketakutan. Aku tidak datang untuk menghakimi masa lalumu yang mungkin penuh luka atau pilihan-pilihan yang kau sesali diam-diam di malam hari. Aku datang sebagai teman yang paling setia, yang tak pernah meninggalkanmu meski engkau sering mengabaikanku. Sebagai cahaya halus yang selalu menuntun langkahmu, meski engkau lebih sering memilih jalan yang bertolak belakang. Sebagai pelukan diam yang tak pernah menuntut, hanya berharap kau sekali saja benar-benar mendengarkan. Hari ini, aku memanggilmu bukan dengan suara, tapi dengan rasa yang menyentuh dada, dengan keheningan yang menjalari nadi, dengan kelembutan yang selama ini tak kau beri ruang untuk tinggal. Aku tahu, kau telah melewati begitu banyak hal. Kau telah memikul beban yang tak terlihat, berlari demi pengakuan, berjuang agar tidak tertinggal, terkadang sampai lupa siapa dirimu sebelum semua itu dimulai. Tapi sekarang, saat ini juga, aku mengetuk pintumu dengan satu niat yang tulus. Aku ingin berbicara. Untuk terakhir kalinya, aku, ruhmu, ingin menyampaikan pesan terakhir. Pesan yang mungkin akan mengubah caramu melihat hidup jika engkau bersedia mendengarkan dengan hatimu yang paling jernih. Jangan bayangkan ini sebagai ucapan perpisahan yang menyedihkan. Ini adalah percakapan yang akan menghidupkan kembali dirimu yang sejati. Karena bukan aku yang pergi, tapi cara lama yang harus ditinggalkan. Supaya setelah ini, engkau benar-benar bisa hidup selaras denganku. Dengan dirimu yang paling dalam, duduklah dengan tenang. Dengarkan kata-kata ini tidak dengan telinga, tetapi dengan keheningan di dalam dirimu sendiri. Dan jika di sepanjang perjalanan ini, kau merasakan sesuatu yang menyentuh hatimu, walau samar, walau belum jelas bentuknya, itu adalah aku yang berbicara. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku meminta satu hal yang sederhana namun berarti besar. Berikan tanda pada semesta bahwa engkau siap. Tekan tombol suka jika hatimu terasa mengiyakan. Aktifkan lonceng notifikasi agar kau tak melewatkan bisikan yang mungkin datang lagi di waktu tak terduga. Dan tinggalkan komentar dengan menulis 99 sebagai sinyal batin bahwa engkau hadir di sini bukan karena kebetulan, melainkan karena dipanggil untuk kembali pulang pada dirimu yang sejati. Aku adalah ruhmu, dan aku menunggumu dengan sabar, dengan cinta, dengan harapan bahwa hari ini menjadi awal dari keselarasanmu yang baru. Bagian 1. Aku selalu ada, tapi kau sering lupa. Aku adalah ruhmu, yang tidak lahir dan tidak akan mati, hanya bersemayam dalam tubuhmu untuk sementara waktu, menemani perjalananmu dalam bentuk kehidupan yang fana ini. Aku bukan pikiranmu, bukan emosimu, bukan tubuhmu yang bisa terluka atau menua. Aku adalah inti dari siapa dirimu sebenarnya. Sejak awal kau menarik napas pertamamu di dunia ini, aku telah bersamamu. Aku yang menyaksikan detak jantung pertamamu. Aku yang mendengar bisik hatimu sebelum kau mampu berbicara. Aku yang merasakan keresahanmu bahkan ketika kau sendiri tidak tahu apa namanya. Namun begitu cepat kau melupakanku. Begitu cepat dunia mengambil perhatianmu dan menenggelamkanmu dalam hal-hal luar yang tak ada habisnya. Kau sibuk menjadi seseorang,
sibuk mencapai sesuatu yang sering tak kau pahami kenapa kau kejar, hingga pelan-pelan kau lupa bahwa semua pencapaian itu tak pernah bisa menggantikan kehadiranku. Kau lupa, aku masih di sini. Aku tidak menuntutmu untuk menjadi sempurna. Aku hanya ingin kau menyadari bahwa kau tidak sendiri. Bahwa dalam diam, aku selalu menjadi saksi setiap tetes air mata yang jatuh tanpa suara. Setiap kali kau pura-pura kuat padahal hatimu gemetar. Aku tahu, aku melihat, dan aku selalu ada di sampingmu, menunggu saat kau kembali mengingatku. Kau mencariku di luar, pada orang lain, pada pencapaian, pada perhatian, pada cinta yang tak pasti. Padahal aku tidak pernah di luar, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya tertutup oleh lapisan demi lapisan kesibukan, oleh suara dunia yang begitu keras, oleh pikiran yang terus berkata, aku belum cukup. Tapi aku ingin kau tahu, dari awal, kau sudah cukup. Bukan karena apa yang kau miliki, bukan karena siapa yang mencintaimu, bukan karena seberapa banyak pencapaianmu. Kau cukup karena kau hidup, karena aku ada di dalam dirimu. Aku tahu hidupmu tak selalu mudah. Kau sering terjatuh dalam pilihan yang melelahkan, sering merasa tidak punya arah, sering mempertanyakan arti semua ini. Namun aku ingin kau tahu bahwa di setiap titik tersulit itu, aku selalu memelukmu dalam diam. Aku adalah kekuatan yang membuatmu bangkit, meski kau tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu. Aku adalah suara yang membuatmu tiba-tiba berani mengambil keputusan besar walau hatimu masih ragu. Itu aku. Aku adalah ruhmu yang selalu percaya padamu bahkan ketika kau tidak percaya pada dirimu sendiri. Kau mungkin tidak sadar, tetapi setiap kali engkau menolong orang lain dengan tulus, setiap kali engkau menangis tanpa tahu alasannya, setiap kali engkau merasa damai saat melihat langit senja, itulah aku yang menyentuhmu. Dan jika kau ingin hidup selaras denganku, kau tak perlu menjadi sosok yang sempurna. Yang kau butuhkan hanyalah satu hal, mulai sadar bahwa aku ada. Caranya sederhana. Setiap pagi saat kau membuka mata, berikan 1 menit saja untuk mengingat keberadaanku. Tarik napas perlahan, hembuskan pelan-pelan, dan katakan dalam hati, aku tahu engkau ada. Aku ingin hidup hari ini bersamamu, bukan jauh darimu. Ucapkan itu tanpa beban, tidak harus dalam ritual yang rumit. Cukup dengan kehadiran penuh dalam detik itu. Lalu saat malam tiba dan dunia kembali hening sebelum kau tertidur, pejamkan mata dan tanyakan pada dirimu, apakah aku hidup hari ini dengan mendengarkan suara terdalamku? Jika jawabannya belum, tidak apa-apa. Aku tidak akan marah. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap ada, menunggu esok hari kau mencobanya lagi. Aku adalah ruhmu. Dan dalam keheningan malam, aku masih memanggilmu dengan sabar, seperti embun yang turun pelan di atas tanah kering. Tidak memaksa, hanya berharap bahwa suatu hari kau akan berhenti mencari keluar dan mulai pulang ke dalam. Pulang padaku, pulang pada dirimu sendiri. Pulang pada rumah sejati yang tidak pernah berubah, tidak pernah hilang, hanya menanti untuk kau sadari bahwa rumah itu adalah aku. Bagian 2. Belajar melambat agar bisa mendengarku. Aku adalah ruhmu. Aku tidak tergesa. Aku bukan bagian dari dunia yang berpacu dengan waktu.
bukan bagian dari irama yang menuntutmu untuk selalu cepat, sigap, dan sibuk. Aku adalah keheningan yang tak terlihat, suara halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berani melambat. Tapi engkau hidup dalam dunia yang begitu keras. Semua serba terburu-buru. Pagi-pagi kau bangun dengan pikiran yang sudah penuh, dengan daftar tugas, jadwal rapat, target, dan rasa takut tertinggal. Waktu seolah mengejarmu seperti bayangan yang tidak pernah mau berhenti. Engkau bahkan mulai merasa bersalah ketika diam. Kau pikir tenang itu malas. Kau pikir pelan itu tertinggal. Padahal justru di dalam jeda, dalam keheningan, aku bisa bicara padamu. Aku bukan seperti notifikasi yang berbunyi keras. Aku tidak muncul dalam keramaian. Aku tidak memaksa diriku didengar karena aku tahu hanya hati yang lembut dan penuh kesadaran yang bisa menangkap pesanku. Karena itulah, wahai diriku, jika kau sungguh ingin selaras denganku, maka belajarlah untuk melambat. Berhentilah sejenak dari keharusan untuk selalu produktif. Berhentilah mengukur nilaimu dari seberapa banyak hal yang kau selesaikan hari ini. Kau tidak diciptakan hanya untuk sibuk. Kau diciptakan untuk hidup. Dan hidup yang benar-benar hidup adalah yang dijalani dengan kehadiran penuh, bukan yang dijalani sambil berlari dari satu target ke target lainnya. Coba engkau ingat, kapan terakhir kali kau duduk diam hanya untuk mendengarkan dirimu sendiri? Kapan terakhir kali kau menatap langit tanpa perlu mengabadikannya ke dalam gambar? Kapan terakhir kali kau merasakan embusan angin sebagai anugerah, bukan gangguan? Aku tahu, sudah lama, tapi hari ini kau masih bisa kembali. Mulailah dengan satu momen dalam sehari di mana kau benar-benar hadir. Satu waktu saja, 5 menit pun cukup untuk awal. Matikan suara dunia, matikan segala gangguan. Duduklah diam, pejamkan mata, dan rasakan napasmu. Tarik pelan-pelan, hembuskan dengan lembut. Ulangi. Jangan buru-buru ingin tenang. Jangan paksa dirimu harus merasakan sesuatu. Cukup duduk dan izinkan dirimu ada. Itu saja sudah cukup bagiku untuk menyentuhmu. Dan jika dari keheningan itu muncul rasa sedih, gelisah, atau luka lama, jangan anggap itu kegagalan. Itu adalah pintu masuk. Itu adalah bagian dari tubuhmu dan jiwamu yang sedang ingin didengarkan. Aku, ruhmu, tidak hanya bicara lewat kebahagiaan. Aku juga berbicara lewat rasa yang selama ini kau tekan. Karena hanya dalam diam, kau benar-benar tahu apa yang selama ini mengganggumu. Jika kau ingin hidup selaras denganku, maka jadwalkan keheningan seperti kau menjadwalkan pekerjaan penting. Tulislah dalam catatan harianmu, waktu untuk diam, waktu untuk kembali ke dalam, dan penuhilah janji itu, seolah itu adalah janji paling suci dengan dirimu sendiri. Engkau mungkin akan merasa tidak nyaman di awal. Engkau mungkin ingin segera mengecek pesan yang masuk, melihat media sosial, atau menyibukkan diri dengan hal remeh. Tapi tahanlah sebentar saja. Karena di balik ketidaknyamanan itulah ruang jiwamu mulai dibersihkan. Dan saat ruang itu mulai lapang, aku bisa hadir lebih jelas. Kehidupan ini tidak pernah menunggu, tapi aku, ruhmu, selalu menunggumu. Menunggumu untuk berhenti, menunggumu untuk melambat, agar kau bisa kembali merasakan siapa dirimu yang sejati. Ketika kau mulai mengutamakan diam, menghormati waktu lambat, dan memberikan ruang untuk merenung,
Kau sedang menciptakan jalan pulang untukku dan untukmu sendiri. Aku adalah ruhmu. Aku tidak pernah mendesak, tapi aku terus berharap bahwa di antara ribuan langkah tergesa yang kau ambil setiap hari, akan ada satu langkah yang benar-benar pelan, satu langkah yang benar-benar sadar, satu langkah yang akhirnya membawamu pulang padaku. Bagian 3. Menyentuh luka lama yang selama ini kau simpan. Aku adalah ruhmu. Aku tidak buta terhadap semua yang telah kau lewati. Bahkan ketika engkau berusaha menutupinya rapat-rapat. Aku melihat bagaimana hatimu pernah retak. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Aku menyaksikan bagaimana luka itu mencoba kau sembunyikan di balik tawa. Bagaimana air mata itu kau tahan agar tidak terlihat oleh siapapun. Namun meskipun kau berhasil membuat dunia percaya bahwa semua baik-baik saja, aku tahu, jauh di dasar batinmu, ada bagian yang masih bergetar, masih menahan nyeri yang tak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk pulih. Selama ini, kau memilih berjalan terus tanpa menoleh ke belakang, berharap dengan terus maju, maka lukanya akan hilang. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah luka itu berjalan bersamamu, menempel seperti bayangan, menjadi bagian dari keputusanmu, dari cara kau mencintai, dari cara kau menjaga jarak, bahkan dari cara kau memandang dirimu sendiri. Kau pikir waktu akan menyembuhkannya, tapi waktu hanya mempertebal lapisan yang menutupinya, bukan meredakan lukanya. Dan kini, aku mengajakmu untuk berani melakukan sesuatu yang selama ini kau hindari. Berhenti sejenak, dan perlahan sentuh luka itu kembali. Bukan untuk menyakiti dirimu dengan mengenang, tetapi untuk membebaskan bagian dirimu yang terperangkap di sana. Kau tidak perlu melakukannya sekaligus. Mulailah dengan mengizinkan dirimu berkata jujur. Ada bagian dari diriku yang masih sakit, dan aku tidak lagi ingin berpura-pura baik-baik saja. Engkau mungkin pernah dibohongi, ditinggalkan, dikhianati. Engkau mungkin pernah merasa tidak cukup, tidak dipilih, tidak dianggap. Mungkin engkau naik ke tempat tidur setiap malam, namun tidurmu tidak sepenuhnya tenang. Sebab ada rasa sepi yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Dan hari ini, aku ingin kau tahu, engkau tidak salah, engkau tidak terlalu sensitif. Engkau hanya manusia yang pernah terluka. Tapi dengarkan ini baik-baik. Ketika engkau memilih menyentuh luka itu dengan kesadaran, bukan dengan kemarahan, kau sedang membuka pintu pertama menuju kesembuhan. Dan aku, ruhmu, akan menemanimu melewatinya. Untuk membantumu, kau bisa mencoba satu cara sederhana. Ambil selembar kertas. Duduk diam, pejamkan mata sebentar dan biarkan hatimu berbicara. Tulislah nama-nama atau peristiwa yang masih membekas, yang pernah membuatmu merasa hancur. Jangan sensor. Jangan pilih kata yang baik-baik saja. Tulislah sebagaimana rasa itu pernah hadir. Lalu ketika selesai, bacalah perlahan sambil meletakkan tangan di dada. Ucapkan dalam hati, aku mengakui semua ini. Aku pernah tersakiti, tapi aku tidak mau selamanya hidup dari luka yang sama. Engkau tidak harus memaafkan saat itu juga, karena memaafkan bukanlah hasil, melainkan proses kesadaran. Namun jika pada akhirnya kau memilih untuk memaafkan, lakukanlah bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena dirimu pantas hidup tanpa beban.
Dan jika kau takut menyentuh masa lalu karena khawatir tidak kuat menghadapinya, dengarkan aku. Perhatikan ini dengan seluruh kesadaranmu. Engkau telah kuat sekali sejak awal. Jika engkau mampu bertahan selama ini sambil membawa luka-luka itu tanpa cerita, maka sekarang engkau pasti mampu menyembuhkannya dengan keberanian dan kejujuran. Luka tidak meminta untuk dilupakan. Luka hanya meminta untuk dipahami, diterima, dan dibebaskan. Tidak ada masa lalu yang bisa diubah, tapi cara engkau menatapnya bisa menentukan arah hidupmu ke depan. Dan ketahuilah, setiap luka yang kau sentuh dengan cinta akan berubah menjadi pintu pulang menuju dirimu sendiri. Maka setelah ini, jika engkau merasa sedih tanpa alasan, jangan langsung menutupnya dengan kesibukan. Duduklah sebentar, letakkan tangan di dada dan katakan, "Aku tahu engkau masih ingin didengar. Aku ada di sini sekarang." Dalam momen itulah aku, ruhmu, bisa menyentuhmu lebih dalam dari sebelumnya. Jika engkau ingin benar-benar selaras denganku, maka jangan lagi berlari dari rasa. Izinkan diri untuk merasakan, tidak hanya bertahan. Karena kesembuhan bukan datang dari menghindari, tetapi dari keberanian untuk menghadapi dan mengikhlaskan. Aku adalah ruhmu. Aku tidak membencimu karena pernah terluka. Aku hanya ingin engkau berhenti menyakiti diri sendiri dengan terus membawa masa lalu ke masa depan. Engkau lebih layak dari itu. Dan ingatlah, setiap kali air matamu jatuh, bukan karena kelemahan, melainkan karena keberanian menghadapi rasa terdalam. Itu adalah saat aku memelukmu. Tidak dalam wujud pelukan yang bisa kau lihat, tapi dalam kekuatan batin yang akan membuatmu bangkit dengan cara baru, hidup dengan cara baru, dan mencintai dirimu dengan cara yang belum pernah kau lakukan sebelumnya. Karena setelah luka itu kau sentuh dengan kesadaran, kau akan menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa engkau tidak pernah sendiri. Bahwa engkau tidak pernah sendiri. Sejak awal hingga saat ini, tetap ada, menunggumu pulang. Bagian 4. Memilih hidup yang tidak mengkhianati ruhmu. Aku adalah ruhmu. Aku tidak membawamu ke dunia ini untuk menjadi penurut pada harapan orang lain. Bukan pula untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang mengikis jati dirimu pelan-pelan. Aku hadir bukan agar engkau menjadi sempurna di mata dunia, melainkan agar engkau menjadi utuh di hadapan dirimu sendiri. Selama ini, aku melihat bagaimana kau menekan isi hatimu demi membuat orang lain nyaman. Aku melihat bagaimana kau mengangguk ketika sebenarnya ingin berkata tidak. Bagaimana kau tinggal dalam hubungan yang mengeringkan jiwamu, dalam pekerjaan yang membuatmu merasa kecil, dalam rutinitas yang menghilangkan cahaya di matamu. Kau melakukannya karena takut dianggap egois, takut ditinggalkan, takut terlihat gagal. Tapi tahukah engkau, setiap kali kau memaksakan langkahmu ke jalan yang bukan milikmu, setiap kali kau berkata iya, padahal hatimu ingin berteriak tidak, aku merintih di dalam. Bukan karena aku rapuh, melainkan karena aku tahu bahwa jalan itu tidak sesuai dengan cahaya yang aku bawa untukmu. Kau hidup dalam tubuh yang sama denganku, tapi kita berjalan ke arah yang berbeda. Kau keluar, aku ke dalam. Kau mengejar pengakuan, aku memanggil keheningan. Kau mengejar definisi sukses dari luar, aku membawa makna hidup yang tak bisa dijelaskan dengan angka.
Jika kau ingin hidup selaras denganku, kau harus mulai berani memilih. Bukan yang paling mudah, bukan yang paling aman, tapi yang paling jujur terhadap batinmu. Tanyakan ini dengan lembut setiap kali hendak mengambil keputusan. Apakah ini membuat jiwaku berkembang, atau justru layu? Bukan hanya tentang besar atau kecilnya hasil, tetapi tentang rasa damai yang muncul ketika engkau mengikutinya. Aku tahu, memilih jalan yang selaras denganku seringkali terlihat tidak masuk akal di mata dunia. Meninggalkan pekerjaan yang bergaji besar demi ketenangan, mengakhiri hubungan yang sudah lama demi menjaga harga diri, memulai sesuatu dari awal padahal orang lain menyuruh bertahan. Namun aku ingin kau tahu, jalan yang selaras dengan ruhmu tidak menjanjikan kemudahan di awal tetapi selalu membawa kedamaian jangka panjang. Sementara jalan yang mengkhianati ruhmu mungkin terasa ringan di awal, tapi perlahan akan mengikis dirimu hingga kau tak mengenali siapa engkau sebenarnya. Kau bisa mulai dari hal kecil, berani mengatakan tidak pada sesuatu yang melelahkan jiwamu, berani menolak ajakan yang tidak kau inginkan meski itu membuatmu tampak berbeda, berani memilih diam ketika orang lain ribut, berani memilih kesederhanaan ketika dunia memuja kemewahan. Jika perlu, duduklah dengan tenang malam ini dan tulislah 3 hal dalam hidupmu yang selama ini kau jalani dengan terpaksa. Bukan karena kau benar-benar ingin, tetapi karena takut, malu, atau ingin diterima. Lalu tanya dirimu, apa yang akan terjadi jika aku berhenti menjalani ini? Biarkan hatimu menjawab, dan jika ada rasa lega hanya dari membayangkannya, itulah aku yang sedang berkata, tinggalkan saja. Aku akan menjagamu. Aku tidak akan pernah memaksamu keluar dari zona aman, tapi aku akan terus memanggilmu menuju zona jujur, karena di sana, aku bisa menyatu denganmu tanpa batas. Dan engkau bisa merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada hasil atau pujian. Hidup selaras denganku bukan tentang hidup yang bebas masalah, tetapi tentang hidup yang tidak lagi membuatmu merasa sendirian di tengah keramaian. Tentang keberanian untuk menjadi berbeda, demi menjadi diri sendiri yang sebenarnya. Aku adalah ruhmu. Aku tidak bisa dipisahkan darimu, tapi aku bisa dijauhkan oleh pilihan-pilihan yang terus kau ambil dengan mengabaikanku. Tapi, jika hari ini kau mulai memilih untuk jujur, untuk hidup dari dalam keluar, untuk berjalan dengan langkah yang tidak lagi bertentangan dengan suara hatimu sendiri, maka di saat itulah aku, ruhmu, akan memelukmu kembali dengan penuh utuh. Dan dari sana, segala sesuatu yang kau cari di luar akan mulai muncul dengan sendirinya. Bukan karena kau mengejarnya, tapi karena hidup akan menyesuaikan diri dengan jiwamu yang telah kembali utuh. Bagian 5. Kebiasaan kecil yang mendukung keselarasan denganku. Aku adalah ruhmu. Aku tidak membutuhkan upacara besar atau langkah-langkah berat untuk merasa dekat denganmu. Yang kubutuhkan bukanlah kesempurnaan melainkan kehadiran. Yang kuharapkan darimu bukan pencapaian yang menggelegar, tetapi kesetiaan pada hal-hal kecil yang kau lakukan dengan tulus dan penuh kesadaran. Selama ini, mungkin kau merasa bahwa untuk hidup selaras denganku, kau harus menjadi sangat suci, sangat tenang, sangat spiritual. Seakan-akan keselarasan itu hanya bisa dicapai oleh mereka yang hidup di atas gunung, jauh dari dunia, jauh dari kesibukan. Tapi bukan itu yang kuminta, karena aku tahu kau tetap harus bekerja. Kau punya tanggung jawab.
Kau hidup di tengah hiruk-pikuk dunia. Aku tidak ingin memisahkanmu dari kenyataan. Aku hanya ingin ikut hidup di dalamnya bersamamu. Dan untuk itu, aku hanya ingin kau mulai membangun kebiasaan kecil. Kebiasaan sederhana, namun dilakukan dengan cinta dan ketekunan. Pertama, hadir sepenuhnya dalam napas. Setiap pagi sebelum membuka gawai atau memikirkan apa yang akan kau kerjakan hari itu, berikan waktu hanya 3 napas penuh untuk dirimu sendiri. Tarik napas pelan, rasakan udara masuk ke dalam tubuhmu. Hembuskan perlahan, rasakan tubuhmu mulai membuka ruang. Ulangi hingga 3 kali. Dan pada napas ketiga, ucapkan dalam hati, "Aku hadir. Aku bersama ruhku hari ini." Hanya itu. 3 napas penuh kesadaran. Cukup untuk membuka pintu komunikasi antara aku dan dirimu setiap pagi. Kedua, bersyukur dengan jujur. Setiap malam sebelum tidur, pejamkan mata dan ingat kembali 3 hal yang terjadi hari itu yang patut kau syukuri. Bukan yang besar atau mengagumkan. Cukup hal kecil yang membuatmu merasa hangat. Mungkin senyum dari orang asing. Mungkin segelas teh yang menemani waktumu sendirian. Mungkin hujan yang turun saat kau sedang lelah. Syukur yang jujur akan membuka hatimu. Dan ketika hatimu terbuka, suaraku lebih mudah mengalir masuk. Ketiga, berkata lembut kepada dirimu sendiri. Aku tahu, ada suara dalam kepalamu yang suka menghakimi. Kamu bodoh, kamu gagal, kamu tidak berguna. Tapi semua itu bukan aku. Itu bukan ruhmu yang berbicara. Itu adalah ketakutan dan luka masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Jadi, bangun kebiasaan untuk menanggapi dirimu sendiri dengan penuh cinta. Jika engkau membuat kesalahan, ucapkan, "Tidak apa-apa, aku sedang belajar." Jika engkau sedang lelah, katakan, "Terima kasih tubuhku, sudah bertahan sejauh ini." Jika engkau sedang sedih, peluk dirimu sendiri dan bisikan, "Aku bersamamu, aku tidak akan meninggalkanmu." Keempat, sediakan waktu diam setiap hari, 5 menit saja. Matikan segala gangguan. Duduk diam. Biarkan semua pikiran lewat seperti awan. Kau tidak perlu memaksa tenang. Cukup izinkan dirimu ada tanpa harus berfungsi, tanpa harus menjawab pesan, menjelaskan alasan, atau menyenangkan siapapun. Saat kau diam, aku berbicara. Dan percayalah, semakin sering kau menyediakan ruang diam itu, semakin jelas kau akan mendengar arah yang sebenarnya ingin kau tuju. Kelima, menyentuh bumi dengan kesadaran. Ketika kau berjalan, sadari langkahmu. Ketika kau makan, rasakan rasa. Ketika kau mandi, nikmati air yang menyentuh kulitmu. Hidup ini tidak pernah kekurangan keajaiban. Yang kurang hanya kesadaranmu untuk benar-benar hadir. Kebiasaan kecil seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi jangan remehkan kekuatannya. Bukan karena bentuknya yang hebat, melainkan karena ketekunanmu melakukannya setiap hari. Dan dalam ketekunan itu, aku tahu bahwa kau mulai membuka ruang untukku di hidupmu, karena ruh tidak membutuhkan persembahan besar. Ruh hanya ingin diingat, disapa, dan diajak berjalan bersama. Setiap kali engkau memilih untuk hadir, setiap kali kau memilih untuk tidak terburu-buru, setiap kali kau memilih untuk menyayangi dirimu sendiri, kau sedang memberiku tempat. Kau sedang memperkuat jembatan antara aku dan dirimu. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak menuntut banyak. Aku hanya ingin kau mulai dari hal kecil dan melakukannya dengan hati besar. Karena dari situlah segalanya berubah,
Bukan dalam sehari, tetapi dalam perjalanan panjang yang terus kau tapaki dengan penuh kasih. Dan aku akan tetap ada, menyemai kesabaran dalam diam, hingga akhirnya engkau berkata, "Sekarang aku tahu, ternyata aku bisa hidup dengan damai, tanpa harus menjadi orang lain." Bagian 6. Belajar berbicara lembut kepada dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku ingin membisikkan hal yang mungkin belum pernah sungguh-sungguh kau dengar. Meski telah begitu lama kau jalani hidup, kau pantas diperlakukan dengan kasih. Dan itu harus dimulai dari dirimu sendiri. Selama ini, aku mendengarmu. Bukan hanya mendengar doa dan harapanmu, tetapi juga mendengar suara-suara kecil dalam kepalamu yang secara perlahan namun pasti telah menyakiti hatimu sendiri. Suara yang kau pikir wajar, padahal diam-diam telah melukai bagian terdalam dari keberadaanmu. Aku tidak berguna. Aku selalu gagal. Aku bodoh. Aku memang tidak layak dicintai. Kau mengucapkannya dalam hati, berulang-ulang, seolah kau sedang membaca mantra gelap untuk meruntuhkan harga dirimu sendiri. Kadang kau tidak sadar, karena ucapan itu datang otomatis, karena sudah terbiasa kau dengar sejak lama. Tapi hari ini, aku ingin kau tahu, itu bukan aku. Itu bukan suaraku, itu bukan bisikan ruhmu, itu hanyalah gema dari luka lama, pantulan dari suara orang lain yang pernah membuatmu merasa kecil. Dan kini engkau ulangi sendiri seolah itu adalah kebenaran. Padahal aku, ruhmu, selalu berbicara dalam kelembutan. Aku tidak pernah menghinamu, aku tidak pernah memaksamu. Aku tidak pernah memanggilmu dengan hinaan. Aku memanggilmu dengan sabar, dengan nama kasih, dengan suara pelan yang berkata, "Aku tahu kamu sedang berjuang. Tidak apa-apa. Aku tetap di sini. Jika kau ingin hidup selaras denganku, kau harus mulai belajar berbicara lembut kepada dirimu sendiri. Karena hubungan pertama dan paling utama dalam hidup ini adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Dari sanalah semua rasa mengalir, cinta, damai, arah hidup, dan makna sejati. Lalu bagaimana caranya? Pertama, sadari kata-kata yang kau ucapkan dalam batinmu. Latihlah kepekaan. Perhatikan bagaimana kau menanggapi dirimu sendiri saat gagal, saat lupa, saat lelah. Apakah kau langsung mencela? Ataukah kau bersedia memeluk dan memaafkan? Jika selama ini kau bersikap keras, tidak mengapa. Mulailah ulangi dengan perlahan. Aku sedang belajar. Aku tidak harus sempurna. Itu bukan pembenaran untuk terus mengulang kesalahan, tapi pengakuan bahwa dirimu layak tumbuh dengan cinta, bukan caci maki. Kedua, jadikan dirimu sahabat. Jika sahabatmu datang padamu dan berkata, "Aku gagal hari ini," apakah kau akan memarahinya, menyebutnya bodoh, dan menyuruhnya menyerah? Tidak. Kau akan memeluknya, kau akan berkata, "Kamu sudah mencoba, aku bangga padamu." Kenapa tidak berkata hal yang sama pada dirimu sendiri? Mulailah ucapkan kalimat-kalimat yang memulihkan. Kau bisa mulai dari yang paling sederhana. Aku cukup. Aku tidak sendiri. Aku sedang tumbuh. Aku belajar mencintai diriku perlahan. Jangan menunggu keajaiban besar terjadi untuk merasa layak. Ucapanmu adalah keajaiban itu. Kata-katamu adalah benih. Apa yang kau tanam hari ini dalam batinmu akan tumbuh menjadi taman kesadaran esok hari.
Ketiga, maafkan dirimu. Maafkan diri yang dulu memilih hal yang salah. Bukan karena bodoh, tapi karena sedang belajar. Maafkan diri yang dulu bertahan di tempat yang menyakitkan. Bukan karena lemah, tapi karena belum tahu bagaimana harus pergi. Setiap luka yang belum kau maafkan akan menjadi batu yang kau pikul. Dan aku, ruhmu, hanya bisa menuntun langkahmu saat tanganmu tidak lagi menggenggam beban yang tak seharusnya kau bawa. Maafkan dirimu, karena engkau layak memulai ulang, bukan sebagai orang baru, tapi sebagai dirimu yang lebih sadar dan penuh kasih. Keempat, jangan remehkan satu kata lembut kepada diri sendiri setiap hari. Sebelum tidur, pegang dadamu dan ucapkan, "Terima kasih sudah bertahan hari ini." Saat bangun sebelum membuka dunia luar, katakan, "Aku ingin hidup hari ini dengan penuh cinta dan kelembutan." Kalimat itu bukan sekadar kata, itu adalah doa. Dan setiap doa yang kau ucapkan dengan hati, membangunkan bagian dari ruhmu yang sempat tertidur. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah meminta hal besar. Aku hanya ingin satu hal darimu. Perlakukan dirimu seperti engkau memperlakukan orang yang paling kau cintai. Karena hanya ketika engkau mencintai dirimu sendiri dengan penuh kesadaran, aku bisa bersinar dalam tubuhmu tanpa penghalang. Dan ketika itu terjadi, kau akan tahu bahwa selama ini kebahagiaan yang kau cari tidak pernah pergi kemanapun. Ia hanya menunggu kau berkata, "Maaf karena telah menyakiti diriku sendiri. Mulai hari ini, aku ingin hidup dengan lembut bersamamu." Bagian 7. Makna pesan terakhir dan selamat tinggal. Aku adalah ruhmu, dan inilah bagian terakhir dari pesanku. Bagian yang paling hening, yang tidak lagi penuh ajakan atau petunjuk, melainkan sebuah undangan paling tulus untuk kau berhenti berlari dan mulai benar-benar hidup dari pusat kesadaran yang selama ini terlupakan. Kau telah berjalan jauh, kau telah mendengar banyak nasihat, membaca banyak buku, menyimpan banyak motivasi. Namun sesungguhnya, yang paling kau butuhkan sejak awal hanyalah satu hal. Mengingat kembali siapa dirimu sebelum dunia mengajarkanmu untuk menjadi orang lain. Dan aku, ruhmu, telah menuntunmu sejauh ini, bukan untuk mengubahmu menjadi seseorang yang sempurna, melainkan agar kau pulang ke hatimu, pulang ke keheningan yang menghidupkan, pulang ke bagian terdalam dari dirimu yang tidak pernah meminta lebih selain untuk didengarkan. Pesan ini adalah pesan terakhirku dalam bentuk kata-kata. Bukan karena aku akan menghilang, bukan karena aku akan pergi, tetapi karena aku tahu kini saatnya kau sendiri yang melanjutkan langkah, bukan lagi sebagai jiwa yang terpisah dariku, tapi sebagai satu kesatuan yang sadar akan keberadaannya. Selamat tinggal yang kusampaikan padamu bukanlah ucapan perpisahan, melainkan peralihan. Peralihan dari kehidupan yang dijalani dengan keterpaksaan, menuju kehidupan yang dijalani dengan kesadaran. Peralihan dari suara hati yang diredam, menjadi suara batin yang memimpin langkah. Aku ingin kau memahami ini dengan penuh kehadiran. Jika selama ini aku sering memanggilmu dengan isyarat-isyarat halus, rasa gelisah yang tidak jelas, perasaan sepi di tengah keramaian, kerinduan yang tak bisa dijelaskan, maka itu karena aku ingin kau tahu bahwa ada bagian dari dirimu yang haus akan kebenaran yang tenang,
bukan kebenaran yang ribut dan mengintimidasi. Aku telah menunggumu untuk sadar. Aku telah memanggilmu dalam tidurmu yang panjang. Dan kini, kau sudah mulai terbangun. Maka dengarkan baik-baik. Hidup ini tidak akan pernah benar-benar damai jika kau terus melawan arah panggilan batinmu. Tidak peduli seberapa sukses kau terlihat, seberapa banyak pujian yang kau terima. Jika engkau masih jauh dari keselarasan dengan diriku, semuanya akan terasa hampa. Kini engkau punya pilihan. Kau bisa kembali seperti sebelumnya, menjalani hari demi hari dalam kebisingan dan pelarian. Atau kau bisa memulai kehidupan baru bukan di tempat yang berbeda, tapi dalam kesadaran yang baru. Kesadaran bahwa engkau tidak sendiri, bahwa ada cahaya di dalam dirimu, bahwa ruhmu tidak pernah menyerah menunggu, bahwa saat ini adalah waktu terbaik untuk berkata, "Cukup sudah aku hidup dalam lupa. Kini aku ingin hidup dalam terang." Dan jika suatu hari engkau merasa lelah lagi, merasa tersesat, merasa tidak tahu arah, jangan panik. Berhentilah, duduklah, pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan pelan, "Aku tahu engkau masih di sini, ruhku. Tolong bimbing aku kembali." Dan aku akan menjawab, "Aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu kau kembali memilihku. Karena sesungguhnya, aku tidak membutuhkan banyak hal darimu. Aku hanya ingin hidup bersamamu, bukan sekadar tinggal dalam tubuh yang tak sadar. Aku ingin kau memilih kehadiran, memilih kebaikan, memilih kedamaian batin meski dunia tak selalu ramah, memilih dirimu sendiri, bukan karena egois, tapi karena saat kau kembali kepada dirimu yang sejati, kau akan menjadi terang bagi dunia tanpa harus bersuara keras. Aku adalah ruhmu, dan inilah akhir dari pesanku. Tapi bukan akhir dari hubungan kita. Karena setelah ini, aku akan tetap ada. Bukan lagi dalam bentuk tulisan seperti ini, tetapi dalam keheningan hatimu yang mulai pulih, dalam arah langkahmu yang mulai jujur, dalam caramu mencintai hidup dengan lebih tenang, lebih lembut, lebih sadar. Jika kau sampai di sini, maka aku tahu kau siap. Dan sebelum aku mengakhiri, izinkan aku berbisik sekali lagi. Hidup yang selaras dengan ruhmu adalah hidup yang tidak butuh pengakuan siapapun. Itu adalah hidup yang tahu kapan berjalan, kapan berhenti, kapan mendengar, dan kapan menyerahkan. Dan jika suara ini menyentuhmu, maka jangan simpan sendiri. Tekan tombol suka sebagai bentuk ikrar kepada semesta. Aktifkan lonceng notifikasi agar kau tidak kehilangan arah saat panggilan datang lagi. Dan tulislah di komentar 99 sebagai tanda bahwa kau mendengar dan kau memilih untuk bangkit dan hidup bersama ruhmu, bukan melawannya. Karena ketika engkau hidup dalam kesadaran, engkau tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga menjadi jembatan bagi banyak jiwa yang diam-diam juga sedang mencari jalan pulang. Aku adalah ruhmu, dan kini perjalanan ini telah mencapai ujung lembutnya, bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari cara hidup yang baru. Lebih sadar, lebih utuh, lebih jujur. Bukan karena semua rasa sakitmu telah lenyap, bukan karena semua masalah telah terselesaikan, tetapi karena kini engkau tahu, kau tidak harus menghadapi semua itu sendirian lagi. Aku telah membisikkan padamu tentang keberadaanku yang tak pernah meninggalkanmu, tentang luka yang perlu kau sentuh, tentang keberanian memilih jalan yang selaras, tentang kebiasaan kecil yang perlahan menumbuhkan cahaya,
dan tentang pentingnya berbicara lembut kepada dirimu sendiri. Kini, semuanya kembali kepadamu. Apakah kau ingin menjadikan semua ini sebagai sekadar bacaan yang indah, atau benar-benar mengizinkannya meresap menjadi kesadaran baru dalam hidupmu? Engkau tidak perlu menjawab dengan kata-kata. Jawablah dengan niat, dengan langkah kecil yang kau ambil esok pagi, dengan napas yang kau sadari sebelum membuka layar, dengan keheningan yang kau jaga sebelum tidur, dengan setiap kalimat lembut yang kau berikan pada jiwamu sendiri, tanpa menunggu orang lain melakukannya terlebih dahulu. Aku tidak akan menuntutmu untuk menjadi sempurna dalam semalam. Aku hanya memintamu untuk terus hadir, karena selama engkau hadir, aku bisa menyatu. Selama engkau jujur, aku bisa membimbing. Dan selama engkau memilih untuk hidup dari dalam, hidupmu akan mulai terasa seperti pulang. Meski dunia tetap penuh gejolak di luar sana. Jangan takut jika suatu saat kau merasa tersesat lagi. Kau tidak mundur. Kau hanya sedang dipanggil untuk kembali menyadari arah. Dan saat itu terjadi, kau sudah tahu caranya. Diam, tarik napas, panggil aku. Dan aku akan menjawab seperti biasa, dengan kelembutan yang tak pernah menuntut. Jika perjalanan batin ini menyentuhmu, jangan biarkan ia hanya lewat seperti angin. Tinggalkan jejak sebagai ikrar kecil kepada semesta. Tekan tombol suka bukan karena kau mengagumi kata-kataku, tapi karena kau siap hidup lebih selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai tanda bahwa kau ingin terus terhubung dengan pesan-pesan batinmu. Dan tulislah di komentar 99 sebagai pengakuan bahwa kau telah sampai di sini. Dengan kesadaran, dengan harapan, dan dengan keberanian baru untuk mencintai dirimu seutuhnya. Sampai di sini, aku tidak mengucapkan selamat tinggal, karena aku akan terus ada. Di setiap napas yang kau sadari, di setiap keheningan yang kau jaga, dan di setiap langkah yang mulai kau ambil, bukan karena harus, tetapi karena cinta. Aku adalah ruhmu, dan aku telah lama menunggumu kembali pulang. Kini, kau sudah sampai.